mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah. Tuhan, pulihkan. Bapa, pulihkan. Kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan, pulihkan. Ampunilah bangsa kami dan pulihkan kembali negeri kami. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah. Tuhan, pulihkan. Bapa, pulihkan. Kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan, pulihkan. Ampunilah bangsa kami dan pulihkan kembali negeri kami. Tuhan, pulihkan. Bapa, pulihkan. Kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan, pulihkan. Ampunilah bangsa kami dan pulihkan kembali negeri kami. Dan pulihkan kembali negeri kami. Selamat malam dan selamat Sabat kepada saudara-saudara semua yang sudah hadir kembali di dalam acara kebaktian Vesper Online pada malam hari ini. Saudaraku sekalian, kami sangat senang ketika melihat ada yang menyaksikan. Artinya, ada yang rindu mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Dan biarlah kiranya firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Dickson Sitohang dari Balikpapan pada malam hari ini dapat membawa kerohanian kita semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Lagu pujian pada malam hari ini akan dibawakan oleh Rival Nawa dari Bekasi, dan kemudian nanti doa buka pada awal perbaktian ini akan dibawakan oleh Oscar Papudi dari Batam. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti perbaktian Vesper pada malam hari ini, dan kita akan mulai dengan doa yang akan dipimpin oleh Oscar. Mari kita sama-sama yang ada di sini
Berkatilah acara ini supaya dari sini sampai akhir ya Tuhan, baik-baik saja dan lancar ya Tuhan. Inilah doa anakmu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih untuk Oscar yang sudah mengawali kebaktian kita malam hari ini dengan doa. Dan saat ini kita akan mendengarkan sebuah lagu pujian yang dibawakan oleh Rival Nawa. Terima kasih untuk Rival yang sudah membawakan lagu pujian pada malam hari ini. Sukses terus dalam pelayanannya di Jemaat Kemang Pratama. Baik saudaraku sekalian, yang akan membawakan firman pada malam hari ini adalah Dickson Sitohang. Saat ini beliau sebagai anggota jemaat di Jemaat Agape di Balikpapan. Judul khotbah yang akan dibawakan adalah Allah Memperhatikan Kesengsaraanku. Marilah kita siapkan hati kita sekali lagi untuk mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Selamat malam dan selamat Sabat buat saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Sebelum kita melanjutkan akan firman kita pada hari Sabat yang suci ini,
Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, terima kasih atas segala penjagaan-Mu kepada masing-masing kami sepanjang 1 minggu dalam segala aktivitas dan pekerjaan kami. Engkau telah menjaga kami dan memberikan kesehatan kepada kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami akan mempelajari firman-Mu. Kiranya Kau bukakan hati kami ya Tuhan, supaya kami mengerti dan dapat poin-poin akan pelajaran pada malam hari ini. Hamba-Mu yang akan membawakan firman, kiranya Engkau akan memberkati lidah hamba supaya dapat berkata sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa manusia. Amin. Baik, sebelumnya saya mau bertanya kepada saudara-saudara. Di masa pandemi kini, siapakah di antara saudara-saudara yang merasa khawatir, merasa cemas, merasa takut, bahkan merasa menderita atau sengsara? Kalau ada, kita sama. Saya juga merasa penuh dengan kegelisahan dan kecemasan pada saat ini. Tetapi pada malam hari ini kita akan mempelajari seseorang yang masa hidupnya penuh dengan kesengsaraan. Siapa dia? Kita mempelajari sama-sama. Kita buka dalam Alkitab kita di dalam Kejadian 29. Kejadian 29. Kalau kita mempelajari Kejadian 29 ini kisah tentang Yakub di rumah Laban. Ya, singkat cerita, kita tahu bahwa Yakub akhirnya memiliki kesepakatan dengan Laban. Dia akan bekerja selama 7 tahun pada Laban dan upahnya adalah Rahel diberikan untuk menjadi istrinya. Ayo kita sama-sama baca. Kita langsung saja ke ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-30. Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam diambilnyalah Lea anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub. Maka Yakub pun menghampiri dia. Lagi pula Laban memberikan Silpa, budaknya perempuan, kepada Lea anaknya itu menjadi budaknya. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, "Apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapatkan Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku?" Jawab Laban, "Tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya terlebih dahulu daripada kakaknya. Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini. Kemudian anakku yang lain pun akan kuberikan kepadamu sebagai upah, asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi." Maka Yakub berbuat demikian. Ia menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel, anaknya itu menjadi istrinya. Lagi pula Laban memberikan Bilha, budaknya perempuan, kepada Rahel, anaknya itu menjadi budaknya. Ayat yang ke-30. Yakub menghampiri Rahel juga, maka ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pada Laban 7 tahun lagi. Kalau kita memperhatikan ayat-ayat ini, kita bisa disimpulkan bahwa Yakub mencintai Rahel karena elok rupanya atau cantik. Tetapi kalau kita pelajari, Lea itu dikatakan matanya tidak terlalu baik. Kalau dalam bahasa terjemahan Indonesia yang lama disebut biuku, atau dalam bahasa Inggris disebut tampak pucat mata. Tetapi ada satu salinan yang berkata bahwa mata Lea itu juling. Jadi dari cerita ini ada Yakub, ada Rahel, ada Lea, dan ada Laban mertuanya. Dari keempat nama ini, kira-kira siapakah yang menderita atau yang merasa sengsara, saudara-saudara? Ya, tentunya saja Lea. Untuk itu malam hari ini kita akan mempelajari tentang Lea. Kita baca ayat yang ke-31. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Ini berita baik buat kita, saudara-saudara. Untuk semua yang merasa pernah tertolak, yang pernah merasa diremehkan, disingkirkan, yang merasa tidak dikasihi, tapi Tuhan melihat. Di mata Tuhan,
tidak ada satupun yang tertolak. Dia tetap menerima siapapun yang datang kepadanya. Baik, kita lanjutkan pada ayat yang ke-32. Lea mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben, sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Saudara-saudara, ini dikatakan bahwa Allah melihat kesengsaraanku. Berarti selama ini Lea merasa sangat sengsara karena dia tidak dicintai, karena dia diasingkan oleh Yakub. Maka dia sebut anak itu Ruben, yaitu yang artinya Tuhan melihat kesengsaraanku. Dan pada saat Lea merasa tertolak dan ada Ruben, ada harapan. Kita baca tadi ayat 32 yang bagian B. Sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Saudara-saudara, ini baru satu pengharapan. Begitu Tuhan memperhatikan kita, melihat kekhawatiran kita, melihat kecemasan kita, ada satu harapan. Tapi Tuhan tidak berhenti sampai di situ saja. Kita lanjutkan pada ayat yang ke-33. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai, lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. Saudara-saudara, kalau arti dari Ruben tadi adalah melihat, Simeon artinya adalah Tuhan mendengar. Lea mengatakan Tuhan mendengar, berarti selama ini Lea selalu berkomunikasi dan berdoa kepada Tuhan. Kesulitan, keresahan, dan kekhawatirannya dia serahkan, dia curhat kepada Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan mendengar dia dan memberikan Simeon kepadanya. Mungkin saudara-saudara merasa selama ini kita juga banyak berkomunikasi, tetapi Tuhan tidak mendengar. Itu salah, saudara-saudara. Tuhan itu adalah seorang pendengar yang baik. 42 pasal dari kitab Ayub, 38 pasal Tuhan tidak berbicara, Tuhan tidak ngomong, Tuhan tidak berfirman. Dia mendengar semua omongan Ayub dan teman-temannya. Jadi Tuhan bukan saja seorang pembicara yang baik, tetapi dia adalah seorang pendengar, seorang yang memperhatikan. Kemudian apakah selama ini kekhawatiran kita, kegelisahan kita, kecemasan kita simpan atau kita beritahu kepada Tuhan? Karena dia adalah seorang yang pendengar yang baik. Begitu banyak contoh dalam Alkitab bagaimana Tuhan mendengar doa-doanya hamba-hambanya atau tokoh-tokoh dalam Alkitab. Tapi doa yang paling cepat dijawab oleh Tuhan pada saat itu yang saya dapati adalah doa dari Raja Hizkia. Apabila Raja Asyur yang kejam dikatakan, yaitu Sanherib, dia sedang merancang untuk memusnahkan Yerusalem. Tapi sebelumnya dia mengirimkan surat kepada Hizkia bahwa Yehuda juga akan dimusnahkan seperti bangsa-bangsa lain yang pernah dia kalahkan. Akhirnya Hizkia pergi ke Bait Allah, kemudian dia membentangkan surat tersebut dan dia berdoa kepada Tuhan. Malam itu juga tidak lama Nabi Yesaya menghampiri dan memberikan kabar kepada Hizkia. Dikatakan, tentang yang telah kau doakan kepadaku mengenai Sanherib Raja Asyur, inilah firman yang telah diucapkan oleh Tuhan bahwa doamu dijawab. Tentara Asyur tidak bisa melepaskan sebatang anak panah pun pada saat itu, dan Sanherib meninggalkan Yerusalem dan tidak pernah kembali lagi. Ada 4 perkataan dalam pesanan Tuhan kepada Hizkia melalui Yesaya. Tentang yang telah kau doakan, menunjukkan kepada kita adalah tempat yang terbaik yang ditujui apabila kita merasa khawatir, apabila kita merasa takut, apabila kita merasa kecewa. Kita harus datang kepada Tuhan seperti Hizkia dan Lea, dan Tuhan akan selalu mendengar karena dia adalah pendengar yang baik. Tidak pernah mencueki
akan hamba-hambanya, saudara-saudara. Berikutnya, ayat yang ke-34. Masih di Kejadian 29 ya, ayat 34. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Lewi itu artinya adalah erat atau erat persatuan atau hubungan dengan dia. Saudara-saudara, kalau kita sudah tahu Tuhan itu melihat, kalau kita sudah tahu Tuhan itu mendengar, mari kita berhubungan dengan dia. Maka suku Lewi ini adalah suku yang lain daripada yang lain. Mereka ini tidak dapat tanah, tapi suku Lewi ini dapat perpuluhan dari bangsa-bangsa, dari suku-suku lain. Dia tidak boleh dagang, dia hanya mengurus bait suci. Dia yang harus mengurus perbaktian di bait suci pada saat itu. Itulah orang Lewi. Urusan apa? Urusan berhubungan dengan dia. Mari kita berhubungan dengan Yesus. Karena apa? Karena dia melihat. Karena apa? Karena dia juga mendengar. Maka kita harus selalu berhubungan dengan dia. Memiliki hubungan pribadi dengan Allah dimulai ketika kita menyadari kebutuhan kita akan dia. Kita sungguh-sungguh mengakui kalau kita adalah orang berdosa, sehingga melalui iman kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Memiliki hubungan pribadi dengan Allah berarti kita harus melibatkan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus berdoa kepadanya, kita harus membaca firman-Nya dan merenungkan ayat-ayat Alkitab dalam upaya untuk mengenal dia lebih baik, karena kita harus berhubungan dengan dia. Selama kita masih ada di dunia fana ini, sepantasnya fokus kita adalah membangun satu hubungan dengan Tuhan. Semakin hari, supaya semakin baik, sampai kita mencapai hubungan yang sempurna dengannya saat kita dijemput yang kedua kali. Tetapi Tuhan belum berhenti sampai di situ. Kita lanjutkan kembali ke ayat yang ke-35. Kejadian 29 ayat 35. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Karena dia berhubungan dengan Tuhan, akhirnya dia diberikan anak yang diberi nama anak Yehuda. Kita mengetahui bahwa Yehuda ini artinya bersyukur, artinya puji-pujian, praise the Lord, memuji kepada Tuhan. Ketika Lea sadar bahwa yang memberikan kepuasan kepadanya ternyata bukan Yakub atau bukan suaminya. Ketika dia sadar pada saat itu yang memberikan kepuasan semuanya adalah Tuhan. Pertama, dia cuma tahu Tuhan melihat. Kemudian, kedua dia mulai mengerti Tuhan ternyata mendengar semua doanya. Kemudian yang ketiga dia mulai mengetahui, aku mau berhubungan erat dengan Tuhan. Dan setelah itu, yang keempat, keluarlah ucapan syukur. Aku mau bersyukur kepadamu Tuhan. Tingkat rohani seseorang bisa diukur pada saat dia bersyukur di tengah pencobaan. Ketika dia bisa bersyukur di tengah tekanan, dia bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal. Dan kita juga mengetahui bahwa Yesus Kristus adalah keturunan dari Yehuda, anak dari Lea. Persis setelah dia mengucapkan syukur, berhenti dia punya kesusahan. Ucapan syukur menyelesaikan segala sesuatu. Ucapan syukur itu membuat kita menjadi seorang pemenang. Ucapan syukur itu membuat kita berbahagia. Ucapan syukur itu menjadikan neraka menjadi sorga. Bahkan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tetapi cerita belum berakhir, saudara-saudara. Jadi sebenarnya Yakub cinta kepada siapa? Saudara-saudara tahu Yakub cinta kepada siapa? Kita lanjut di dalam Kejadian ayat 49. Kejadian 49 ayat 29. Yakub meninggal dan dikuburkan. Ayat yang ke-29 sampai 30. Kemudian berpesanlah Yakub kepada mereka, apabila aku nakan kepada kaum leluhur
kuburkanlah aku di sisi nenek moyangku dalam goa yang di ladang Efron, orang Het itu, dalam gua yang di ladang Makpela di sebelah timur Memre, di tanah Kanaan, ladang yang telah dibeli Abraham dari Efron orang Het itu untuk menjadi kuburan milik. Saudara-saudara, kalau kita baca silsilah daripada Yakub, nenek moyangnya Abraham, pada saat Sarah meninggal, dia ada memberi sebidang tanah dan sebuah goa untuk menjadi kuburan dari Sarah, istrinya yang sangat dia cintai, dan dia juga diminta dikuburkan di sana. Pada ayat yang ke-31, disitulah dikuburkan Abraham beserta Sarah, istrinya. Disitulah dikuburkan Ishak beserta Ribka, istrinya. Ternyata Ishak, ayahnya Yakub, dikuburkan di sana juga bersama ibunya Ribka. Kemudian ayat yang ke-32, dan di situ jugalah dikuburkan Lea, ladang dengan gua yang ada di sana beli dari orang Het. Saudara-saudara, Lea juga dikuburkan di sana. Kita lanjut lagi, ayat yang ke-33. Setelah Yakub selesai berpesan kepada anak-anaknya, ditariknya lah tempat berbaring dan meninggallah ia, maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Waktu dia mati, minta dikuburkan di sebelah Lea. Tapi dia minta dikuburkan, waktu dia mati, dia tidak minta dikuburkan di sebelah Rahel, tapi dia minta dikuburkan di sebelah Lea. Lea yang ditolak, Lea yang tidak dicintai, Lea yang diremehkan, Lea yang dianggap hanya sekedar pelengkap. Tapi pada akhir hidupnya, Yakub melihat Tuhan berkarya sangat besar dalam hidupnya Lea. Matanya tidak baik, dia tidak cantik. Mata Yakub tertarik kepada Rahel, tapi pada akhirnya hati Yakub tertarik kepada Lea. Kita jangan takut, Tuhan mendengar, Tuhan juga melihat. Oleh sebab itu kita berhubungan dengannya. Tidak pernah dia mengecewakan kita. Kita mungkin banyak mengecewakan Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan saya dan saudara. Kita harus terus bersekutu dengan Tuhan. Pesan firman-Nya pada malam hari ini, Tuhan melihat, Tuhan mendengar. Itu sebabnya kita harus berhubungan dengan Dia. Dan di dalam hati kita, kita harus mengucapkan dalam segala hal. Ketika naikkan, segala masalah selesai. Bayangkan saudara-saudara, Yakub mati-matian bekerja selama 14 tahun kepada Laban untuk mendapatkan Rahel. Tetapi ketika dia mati, dia bilang, kuburkan aku di sebelah Lea. Pada malam hari ini, siapa yang memberkati Lea ada di tengah-tengah kita. Siapa yang melihat penderitaan Lea, melihat penderitaan kita. Dan siapa yang mendengar Lea, juga mendengar kita. Dan kita juga harus berhubungan dengan Dia, supaya kita juga bisa memberikan ucapan-ucapan syukur kepadanya. Dan kita melihat saudara punya ketakutan, dia melihat saudara punya kegundahan, dia melihat segala masalah yang ada kita hadapi, tetapi dia mau mendengar kita punya doa untuk menarik kita berhubungan dengan Tuhan. Kalau kita sudah tahu berhubungan dengan Kristus dalam doa, akan ada ucapan syukur yang akan kita berikan kepadanya sepanjang hidup kita di dalam dunia ini. Semoga firman ini memberikan kekuatan kepada kita supaya kita lebih baik berhubungan dengan Tuhan dan mengucapkan puji-puji syukur kepadanya. Saya bawa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Dan untuk mengakhiri perbaktian kita, kita juga harus berdoa pada malam hari ini. Kita sama-sama berdoa. Bapa yang di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh perhatian, dan Bapa yang selalu mendengar ya Tuhan, Bapa yang selalu memberikan terbaik kepada kami di sepanjang hidup kami. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami telah mempelajari ya Tuhan, bagaimana Engkau memberkati dan menjaga Lea. Begitu juga Engkau akan mendengarkan kami ya Tuhan, di sepanjang hidup kami ini, dan pada masa-masa yang datang, kami akan dapat dimenangkan ya Tuhan. Memberkati sepanjang hidup kami ini Tuhan, kami serahkan hidup kami kepada tangan-Mu saja. Mengampuni segala dosa kami yang kami sengaja tidak sengaja, karena kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dan manusia. Amin.
Baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh sahabat saya Dickson Sitohang. Jangan lupa, Tuhan melihat dan Tuhan mendengar. Oleh sebab itu, sampaikan semua keluh kesah kita. Apabila Anda gundah gulana, apabila Anda merasa galau, atau mungkin saudara merasa tertekan, atau mungkin merasa sedih, ketakutan, sampaikanlah kepada Tuhan. Tuhan pasti melihat dan Tuhan pasti mendengar. Kiranya kebaktian pada malam hari ini membawa sukacita dan membawa berkat bagi kita semua. Sampai berjumpa lagi di acara kebaktian Sekolah Sabat dan khotbah besok pada pukul 9. Dan apabila Anda merasa terberkati, mari undang saudara-saudara, sahabat-sahabat kita untuk mengikuti kebaktian besok, yang mana yang akan membawakan firman kepada kita besok adalah Pendeta M. Sinambela yang berasal dari Palangkaraya, dan diskusi Sekolah Sabat seperti biasa akan dibawakan oleh Pendeta Franklin Satori dari Surabaya. Tuhan memberkati kita. Mari beristirahat malam hari ini. Jangan lupa cuci tangan dan jaga kesehatan. Tuhan memberkati.